Shalom saudaraku yang kasih Tuhan. Senang bisa berjumpa dengan saudara di dalam program Renungan Harian GKI Sangkrah. Tepat pada hari ini, hari Rabu, tanggal 18 Desember 2024. Mari saudaraku dimanapun saat ini saudara berada, mari kita berdoa, memohon hikmat dan bimbingan Tuhan sebelum kita membaca dan merenungkan sabdanya. Kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat dan cinta kasih Tuhan yang boleh hadir di dalam kehidupan kami. Kami rindu kehidupan kami dibentuk Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Untuk itu ya Bapa, biarlah firman yang akan kami baca dan kami renungkan boleh semakin menajamkan arah hidup kami untuk semakin hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Berfirmanlah ya Bapa, sebab setiap kami saat ini sudah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, di dunia ini ada berbagai macam jenis tipikal orang yang hadir di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada tipikal orang yang optimis, di mana dia dipenuhi dengan hal-hal yang positif. Dia melihat segala sesuatu dengan kacamata yang positif. Dan dia percaya bahwa apa yang ia lakukannya akan berhasil. Ada juga tipikal orang yang pesimis, di mana orang ini selalu melihat segala sesuatu dengan hal yang negatif. Sehingga yang terjadi adalah dia menjadi tidak yakin terhadap apa yang dilakukannya. Tapi saudara, ada satu tipikal orang yang seringkali menjadi batu sandungan bagi orang lain, yaitu adalah tipikal orang yang sinis. Ketika orang ini selalu melihat orang lain dengan kacamata negatif, apapun yang dilakukan orang itu selalu dinilai sebagai hal yang salah dan tidak ada yang benar. Padahal dirinya sendiri belum tentu jauh lebih baik daripada orang yang dinilainya. Dan hal itulah yang justru nampak di dalam kehidupan dari para ahli Taurat dan juga orang Farisi. Kesinisan mereka itu nampak ketika mereka berjumpa dengan Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Hal itu dituliskan di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-33. Demikian firman Tuhan. Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, "Kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis." Karena Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan roti dan tidak minum anggur. Dan kamu berkata, ia kerasukan setan. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, dalam bagian ini ditunjukkan bagaimana kesinisan dari para ahli Taurat dan juga orang Farisi diberikan kepada Yesus dan juga kepada Yohanes Pembaptis. Hal ini disebabkan karena banyak dari para pengikutnya yang kemudian meninggalkan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Mereka lebih banyak mengikut Yesus. Dan untuk itulah kemudian mereka menjadi sangat sinis, selalu memberikan penilaian yang negatif kepada Yesus dan juga Yohanes Pembaptis. Salah satu tuduhan yang negatif itu ditujukan kepada Yohanes Pembaptis dan Yesus dengan dituliskan di dalam bagian firman Tuhan ini. Yohanes Pembaptis ketika tidak mau makan roti dan minum anggur, mereka mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis dirasuki oleh setan. Yesus yang duduk makan bersama dengan para pemabuk, para penjudi, mereka berdosa. Mereka berkata bahwa Yesus sama dengan mereka. Itu artinya orang-orang Farisi dan juga ahli Taurat menganggap bahwa Yesus menjadi seorang pemabuk dan orang yang berdosa. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi dan ahli Taurat bertujuan untuk membuat Yesus dan Yohanes Pembaptis untuk berhenti menyatakan karya di tengah kehidupan umat. Tetapi dari firman Tuhan hari ini kita bisa melihat bagaimana baik Yohanes Pembaptis dan juga Yesus memiliki keteguhan hati untuk terus melakukan karya. Sebab apa yang dilakukan mereka adalah melakukan karya Allah. Nah saudaraku yang kasih Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak setiap kita untuk memiliki keteguhan hati ketika kita menyatakan kebenaran Allah di dalam kehidupan kita. Kita tahu bahwa ketika kita melakukan hal-hal yang baik, orang-orang mungkin menjadi tidak suka dengan mengatakan sok baik, sok suci, sok pencitraan.
sehingga membuat diri kita menjadi ragu untuk melakukan kebaikan. Tapi mari belajarlah dari firman Tuhan hari ini untuk memiliki keteguhan hati. Kita tahu bahwa kita tidak dapat mengendalikan pikiran dan perkataan orang, tapi kita bisa mengendalikan apa yang menjadi respon kita ketika orang-orang memberikan penilaian negatif kepada kita. Mari kita belajar bagaimana Yesus mengajari kita untuk memiliki keteguhan hati, untuk terus berjuang menyatakan kebaikan dan juga kebenaran di tengah kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengajarkan kita untuk memiliki keteguhan hati, menyatakan kehendak Tuhan di tengah kehidupan kita. Mari bersama kita akan menutup permenungan ini di dalam doa kembali kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk taburan firman yang sudah Tuhan berikan pada kami. Ajarlah kami untuk kami boleh memiliki keteguhan hati untuk terus mau berjuang menyatakan kebaikan di tengah kehidupan kami. Biarlah kelemahan yang kami miliki dan keterbatasan kami tidak membuat kami undur untuk terus menyatakan firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu Tuhan, perlengkapi dan mampukan setiap kami. Inilah doa kami Tuhan yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih Tuhan, demikianlah permenungan kita hari ini. Selamat berjuang untuk menyatakan kasih dan kebenaran Bapa. Kiranya Tuhan terus menyertai setiap langkah hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa.